urut ya, tapi saya awali dari Maksumah Idrizi ya. Halo, Baik, Maksumah. Bu. Iya. Oke. Judulnya adalah implementasi metode Baghdadi modern. Emang, oh iya, ada Baghdadi klasik ya? Idrizi? Iya, Ibu. Oh, ada ya. Dalam meningkatkan tahsin Al-Quran di pesantren Takhosus. Sepertinya tulisannya itu Tahassus ya, bukan Takho. Sesuaikan dengan nama ya. Tahassus IIK Jakarta. Oke. Saya respon dari judul dulu ya. Mungkin kalau Idrizi ingin meneliti tentang Baghdadi, nggak apa-apa sebetulnya ya, tapi jangan mengkaji metodenya, ya, karena kemarin juga kayaknya ada juga ya, karena mengkaji metode itu bukan wilayah IAT, begitu ya. Jadi seperti Fakultas Tarbiyah itu juga mereka akan melihat bagaimana implementasi metode Baghdadi karena itu menjadi wilayah mereka. Baik, Bu. Jadi jangan implementasi metode ya, bisa jadi bagaimana resepsi mahasiswa IKI Jakarta terhadap metode Baghdadi, ya. Iya, Jadi Bu. yang dilihat itu respon mahasiswa IKI Jakarta terhadap Baghdadinya, bukan sedang menelaah metodenya, begitu ya? Bisa dipahami nggak? Jadi bagaimana respon mahasiswa IKI Jakarta terhadap metode ini, terhadap metode Baghdadi ya, metode tahsin Al-Quran, yakni metode Baghdadi. Jadi bagaimana respon mereka? Itu mungkin masuk dalam kajian wilayah IAT. Tetapi kalau implementasi metode berarti kan mengkaji metodenya ya. Nah itu yang bukan wilayah IAT. Begitu ya Idrizi ya. Kalau mau tetap mengkaji ini, ya berarti jangan mengkaji metodenya, tetapi lebih kepada bagaimana resepsi mahasiswi IKI Jakarta atas metode tahsin itu, yakni metode Baghdadi. Begitu ya Brizi ya. Tentunya iya, nanti pendekatan penelitian yang dipakai ya ambil teori-teori resepsi ya. Karena kan judulnya resepsi mahasiswi IKI Jakarta terhadap metode tahsinul Quran Baghdadi. Kira-kira begitu mungkin ya. Namanya iya, itu judulnya Baghdadi itu ada tulisan metodenya, metode Baghdadi. Namanya memang begitu ya? Ada metodenya nggak? Iya, ada metode Baghdadi. Atau hanya Baghdadi? Metode Baghdadi, setahu saya. Okay. Iya. Ya. Jadi jangan mengkaji implementasinya ya, Idrizi ya. Iya. Daripada nanti di tengah jalan atau pas lagi sidang. Kemarin itu ada yang mengkaji bagaimana metode apa ya? Itu kan jadi pas sidang dibantai habis ya, karena memang itu wilayahnya tarbiyah, bukan wilayahnya IAT. Metode apa ya? Oh itu metode amfilati. Kalian kan belajar metode amfilati ya. Nah itu iya, ada belajar. yang meneliti tentang bagaimana penerapan metode amfilati dalam pembacaan kitab tafsir Al-Maraghi. Nah di situ kan berarti mengedepankan metode amfilati itu ya. Itu di sidang cukup lama ya. Dikritisi oleh para penguji dan ya diminta untuk merubah total ya karena memang kajian metode itu bukan wilayahnya IAT. Berbeda dengan bagaimana respon ya atau resepsi mahasiswi IKI Jakarta atas metode itu. Berarti kan yang dikaji adalah respon mereka, resepsi mereka, bukan metodenya. Kira-kira begitu ya Ibrizi ya. Oke, Baik. saya lanjut kepada Mita. Masih banyak, Bu.
Oke, sama-sama Mita. Ya, Ibu. Surga dalam tafsir Al-Misbah. Kenapa surga, Mita? Ada apa dengan surga? Karena Pak Quraisy Shihab mengatakan bahwa surga itu anugerah Tuhan, didapatkan dengan rahmat Allah. Nah, gimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah gitu? Saya penasaran gitu. Terus tingkatan surga itu ditentukan dengan amalan baru. Jadi Dengan amalan apa? itu dengan amalan. Jadi amalan sebanyak. Apakah mufasir yang lain tidak berbicara begitu? Belum tahu. Saya bacanya Pak Quraisy Shihab. Oke, artinya sudah baca penelitian yang lain juga, Mita? Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Kalau berbicara tingkatan-tingkatan sorga, itu saya rasa sudah banyak ya. Sebentar, coba ya. Coba kita searching bersama-sama. Surga dalam Al-Quran. Saya tambahkan PDF jurnal ya. Nanti tulisan-tulisan yang dalam bentuk jurnal maupun yang sudah di PDF-kan keluar ya. Termasuk yang skripsi tesis. Ini ya, konsep Al-Quran tentang surga. Surga dalam perspektif Al-Quran. Ini sudah banyak ya yang nulis tentang surga. Kecuali kalau Quraisy Shihab itu menafsirkan surga berbeda dengan fasir yang lain ya. Karena dikhawatirkan pengulangan pembahasan kita. Coba ya, surga. Kalau ini Khalid sama Abada ya, karena memang ini penafsiran kata Khalid dalam tafsir Al-Misbah dan implikasinya dalam status kekekalan surga dan neraka. Ini gimana ini? Di Tulung Agung, surga dalam tafsir Al-Misbah, mirip sama Mita. Ini di Tulung Agung. JIN Tulung Agung. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh, nggak bisa di-download. Tapi judulnya mirip. Surga dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab. Begitu ya, Mita ya? Mungkin kalau kalau ingin berbicara tentang surga, cari sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya. Dan ada sesuatu yang baru. Misalnya Mita melihat Buya Hamka itu menafsirkan surga itu sesuatu yang mungkin berbeda dengan mufasir pada umumnya. Nah, itu kan berarti ada sesuatu kebaruan ya, yang akan ditawarkan oleh Mita di dalam skripsinya. Begitu Mita ya. Jadi judul ini harus ganti Mita. Karena tadi itu judulnya sudah ada di JIN Tulung Agung ya. Untungnya terdetek sekarang ya. Jadi seperti kemarin itu ada yang sudah rapi ya. Kita cek kan ketika ada skripsi yang masuk, meskipun sudah dicek oleh perpustakaan untuk melihat tingkat plagiasi, kita juga masih tetap cek ya. Dari pihak prodi itu kita cek, ternyata mirip sekali dengan penelitian yang lain. Padahal itu mau sidang ya. Kita minta untuk rombak. Nah, ini alhamdulillah nih Mita dari sekarang sudah ketahuan kalau ternyata di Tulung Agung itu sudah ada. Berarti judulnya harus dirubah ya Mita ya.
Iya, Ibu. Dan kalau misalnya Mita menemukan sesuatu yang ini kayaknya unik nih, bagus, misalnya begitu ya. Nah, itu langsung cross check ya. Cross check, googling sekarang sudah mudah ya, mengakses melalui smartphone dan lain-lain ya. Coba dicek apa yang ada dalam pemikirannya Mita itu apakah sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Kira-kira begitu ya, supaya tidak terjadi pengulangan. Nah, ini bagus kalau sudah diketahui sejak dini ya, bukan yang pas mau sidang. Begitu Mita ya, jadi harus ganti ya Mita. Iya, Ibu. Oke, saya lanjut ya. Siapa ini? Nurin. Mana Nurin? Ya, Ibu. Pengembalian natur perempuan di Indonesia. Studi tafsir. Kenapa istilahnya pengembalian natur? Bukannya selama ini perempuan sudah punya derajat yang sama ya, Dek ya? Atau gimana? Tapi masih ditemukan, Bu, yang kayak kekerasan pada perempuan gitu-gitu. Kekerasan gimana maksudnya? Kayak yang tadi ada bukti bahwa dari Komnas Perempuan itu di tahun 2021 ini masih banyak korban pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bu. Kekerasan terhadap anak. Perempuan dan anak. Terhadap perempuan dan anak. Oke, berarti yang dikaji ayat apa? Ayat Al-Hujurat ayat 13, Bu. Tapi kan nggak ada masalah kalau yang Al-Hujurat ayat 11. Yang inna ja'alnakum syu'uban bukan? Apa yang mana? Halo? Ya, Ibu. Yang mana ayatnya? Yang itu bukan? Ya, yang apa namanya? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Iya, wa ja'alnakum syu'uban itu. Iya. Iya ya. Atau mungkin kalau ingin menelaah tentang kajian-kajian perempuan ya, mungkin jangan ngambil Quraisy Shihab ya. Dan judulnya itu masih abstrak ya, pengembalian natur. Nggak terbaca gitu loh ya. Iya, Bu. Karena kan gini, pengembalian di sini kan berarti sebelumnya itu berarti Indonesia. Berarti sebelumnya itu manusia itu menghormati perempuan, kira-kira begitu ya. Kemudian sekarang tidak menghormati, akhirnya Nurin punya misi untuk mengembalikan. Tetapi kan tidak seperti itu kan ya? Iya. Jadi judulnya mungkin jangan abstrak ya. Ya, Bu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sepertinya ya, kalau sependek yang saya baca itu, Buya Hamka itu lebih terlihat pembelaannya terhadap perempuan ya, ketimbang Quraisy Shihab. Kalau dalam aspek penafsiran ya, terlepas Quraisy Shihab juga terlihat juga ya, tetapi kalau dibandingkan dengan Buya Hamka itu
lebih pembelaannya itu lebih terhadap perempuan Buya Hamka ya ketimbang Quraish Shihab. Karena memang dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya ya. Itu untuk Buya Hamka. Kemudian yang kedua, tapi penelitian perempuan untuk Buya Hamka Quraish Shihab juga sudah banyak ya. Apalagi tafsir ayat yang dipakai itu tafsir ayat Hujurat ya. Artinya di situ kan umum ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, umum gitu loh. Bukan yang pada aspek ayat-ayat yang di situ memberikan kesan diskriminasi terhadap perempuan. Betul nggak Nurin? Moderasi juga pakainya ayat itu. Gitu. Jadi ayat itu bisa ditarik kemana-mana ya. Iya. Berbeda dengan ketika ayat itu berbicara yang kemudian penafsiran itu mendiskriminasi terhadap perempuan. Mungkin ambilnya ayat-ayat itu ya, jangan ayat Al-Hujurat. Terlepas Al-Hujurat itu untuk pendukung saja ya, bukan sebagai objek utama yang diteliti karena ayatnya kan memang universal ya, artinya memang manusia itu kan dari beragam-ragam ya, baik suku dan lain sebagainya ya. Jadi dari aspek judulnya, dari aspek ayatnya itu memang ya banyak penafsiran yang kemudian tidak mendiskriminasi ya, mendiskreditkan terhadap perempuan di situ. Jadi misi Nurin untuk pengembalian itu nggak dapat di situ. Kalau saran saya sih coba lihat tulisan-tulisannya Pak Husain Muhammad ya, di mana beliau memang sangat gencar sekali ya pembelaannya terhadap perempuan. Tapi tentunya penafsiran-penafsiran terhadap ayat Al-Qur'annya ya yang dilihat. Bagaimana penafsiran Husain Muhammad terhadap ayat-ayat gender. Atau ini siapa? Ibu siapa sih? Dosen Pasca ya. Mungkin Nurin ikut kajiannya ibu itu ya. Sebentar. Saya lupa. Jadi kalau kajiannya Quraish Shihab itu sudah banyak. Artinya temuannya nanti kurang baru. Kalau judulnya diganti jadi interpretasi ayat-ayat tentang hakikat perempuan dalam Al-Quran gimana, Bu? Interpretasi? Ayat-ayat tentang hakikat perempuan dalam Al-Quran. Boleh saja, tapi itu tadi tafsirnya ya. Penentuan tafsirnya. Oh, Ibu Rofiah ya. Beliau ini juga dosen IAT ya. Dosen IAT Pasca PTIQ. Itu beliau punya kajian ya tentang gender. Namanya ngaji KGI ya. Kajian gender. Ini yang kurang tahu nih, Islam apa Indonesia ya? Misalnya Bu Rofiah ini punya karya ya, bagaimana hakikat perempuan ya, tentunya dari aspek penafsiran ya, menurut Bu Rofiah ini itu juga bisa. Karena kalau Quraish Shihab, Buya Hamka sudah banyak nih. Coba deh searching kayak saya tadi. Keluar semua ini ya, di belakangnya ditambah PDF jurnal, nanti tulisan-tulisan yang dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk PDF ya, PDF ini bisa skripsi, tesis, disertasi itu akan muncul ya. Begitu Nurin ya. Baik Ibu. Oke, saya lanjut.
Nur Afriani. Ada? Iya, Bu, ada. Pakaian wanita berhijab modern. Mohon maaf, Ibu, suaranya putus-putus. Oke, jadi yang mau dilihat itu, suara saya putus ya? Sudah tidak? Halo? Iya, Bu, sudah. Oke. Oke, yang pertama untuk judul Nur Afriani. Judulnya kan pakaian wanita berhijab dalam konten TikTok di era modern. Studi pemahaman hadis. Nah, ini kita bukan kajian hadis ya, Nur Afriani ya. Kita kan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Kecuali jurusan ilha ya, ilmu hadis misalnya. Itu boleh ya mengambil judul ini. Jadi kurang tepat, Dek. Karena ini studi pemahaman hadis ya, tentang wanita yang berpakaian seperti telanjang. Gimana? Kalau ingin melihat bagaimana aurat ya, bagaimana perempuan itu harus menutup aurat, misalnya ya, dalam konten TikTok, saya rasa juga sudah banyak ya, meskipun kan gini, Al-Quran kan berbicara tentang aurat itu kan ayatnya cukup banyak ya. Yang paling panjang itu yang waqul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna dan seterusnya ya, ayatnya cukup panjang. Nah, mau di konten TikTok ataupun yang lain, kalau menutup auratnya tidak sesuai dengan syariat Al-Quran, itu kan berarti tidak boleh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi gimana ini, Nur Afriani? Kalau ingin melihat goyangan-goyangan, biasanya kan konten-konten TikTok itu pada joget ya. Iya, Bu. Tetapi itu hadis juga ya. Al-Quran tidak berbicara perempuan itu boleh nggak bergoyang-goyang dan lain-lain ya. Yang berbicara itu adalah hadis, bukan Quran. Tapi sebetulnya saya tertarik ketika mengkaji TikTok-nya ya. TikTok-nya. Cuma objek yang diteliti ini. Begitu Afriani. Iya, Ibu. Gimana terusan? Iya, pengennya sih kayak yang ini, Bu, yang lekukan tubuh wanita yang berjoget itu. Cuma saya masih belum pas untuk nemu judulnya. Karena gini, Al-Quran tidak berbicara tentang bagaimana perempuan itu berlenggak-lenggok ya. Berlenggak-lenggok. Yang berbicara tentang itu hadis. Setahu saya sih Al-Quran tidak. Kecuali kalau tabarruj itu ditafsirkan dengan berlenggak-lenggok ya. Berarti nanti misalnya pandangan mufassir Nusantara terhadap konten apa namanya ya, yang istilahnya apa? Masih belum ini, Bu. Iya, jadi nanti gini aja. Nur Afriani, iya betul ya, Nur Afriani, coba lihat penafsiran tabarruj. Itu satu ya. Apakah ada mufassir yang menafsirkan tabarruj itu juga bergoyang-goyang, berlenggak-lenggok ya? Itu bagian daripada tabarruj. Kalau memang ada kitab tafsir yang menafsirkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula itu ya di surah Al-Ahzab, kok ada
mufasir yang menafsirkan seperti itu, berarti nanti pandangan mufasir bla 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 gitu ya terhadap fenomena apa itu namanya ya, perempuan apa itu, coba cari istilahnya yang bagus ya, dalam konten TikTok gitu ya, nggak usah ditambahin era modern ya, karena TikTok itu sudah era modern ya, tidak ada TikTok era klasik ya, begitu ya Nur Afriani ya. Nanti buka kurungnya, studi analisis terhadap QS itu yang wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, atau mungkin ada ayat yang lain yang tidak hanya tabarruj ya. Kalau berbicara hijabnya, saya rasa sudah banyak ya pembicaraan tentang hijab. Atau diumumin karena kan hanya satu ayat, pandangan mufasir Nusantara. Biasanya kan pada suka mufasir Nusantara ya, karena menggunakan bahasa Indonesia. Pandangan mufasir Nusantara terhadap fenomena bla 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 itu perempuan yang bergoyang-goyang itu ya, dalam konten TikTok. Nah, buka kurung, studi analisis terhadap QS Al-Ahzab ayat berapa. Begitu ya Nur Afriani ya. Ya Ibu, baik. PR-nya lihat tafsir-tafsir bagaimana mereka menafsirkan ayat tabarruj itu. Seingat saya sih hanya tabarruj itu ya yang bisa ditarik untuk memahami konten pada joget-joget di TikTok itu ya. Apakah itu bagian daripada tabarruj atau tidak? Kalau bagian dari tabarruj, berarti ya hukumnya tidak boleh ya, karena kan di situ wala tabarrujna. Tapi apakah seorang muslimah nggak boleh sama sekali berlenggak-lenggok di situ? Atau standar ya, dibolehkannya itu lenggok-lenggok yang gimana nih yang boleh? Atau yang nggak boleh itu standarnya di mana? Itu PR-nya Nur Afriani ya. Nanti maju yang kedua harus sudah jelas. Begitu ya? Iya, baik. Sudah punya ini ya? Gambaran ya. Oke, saya lanjut ke. Terima kasih Bu. Oke, Mila. Iya, Bu. Oke, peran pembina. Ini tadi yang belum ya. Peran pembina dalam meningkatkan kualitas hafalan dan bacaan Al-Quran santri tahfidz tahasus. Studi living Quran ya, jangan kasus. Studi living Quran Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Sibuhuan. Sibuhuan mana ya? Dijelasin lagi ya. Sibuhuan mana, Dek? Medan? Iya, Bu, di Medan. Disebutkan ya. Kan nggak semua orang tahu, kayak saya kan nggak tahu ya Sibuhuan mana ini kan kira-kira. Karena namanya ada Nasution, jadi saya bilang Medan. Oke. Peran pembina ya. Pembina ini berarti yang mengajarkan ya? Iya, Bu, benar. Kira-kira perannya banyak nggak, Dek? Saya khawatir kehabisan data. Gimana nih lah? Perannya itu pembinanya pas kayak kemarin kan Bu pergi ke pesantren itu, selain memantapkan hafalan ininya santrinya itu ada juga kayak tahsin gitu Bu. Selain hafalannya dimutkinkan, tahsinnya juga dibetulkan gitu Bu. Jadi saya mau meneliti perannya itu apa aja gitu, sehingga hafalan santrinya itu bisa bagus sama tahsinnya di antara santri-santri lain yang ada di pesantren itu. Dan ini Bu yang akan saya teliti itu santrinya itu yang khusus menghafal Al-Quran gitu, bukan masuk sekolah formal. Oke. Saya sih ini saja ya, Mila.
Ini berarti tadi rumusan masalahnya apa ya? Rumusan masalah apa saja peran yang dilakukan sebagai pembina dalam meningkatkan kualitas hafalan dan bacaan Al-Quran santri tahfiz takhosus Pondok Pesantren Al-Muklisin Sibuhuan. Kemudian apa saja faktor penghambat dan pendukung bagi pembina dalam melaksanakan peningkatan kualitas hafalan dan bacaan Al-Quran santri takhosus Pondok Pesantren Al-Muklisin Sibuhuan. Yang C? Yang C, mengapa kualitas hafalan dan bacaan Al-Quran lebih utama daripada kuantitas? Kayaknya yang C nggak tepat ya. Oke, berarti A sama B saja ya. Berarti apa saja peran dan bagaimana ya. Jangan apa saja lagi ya. Atau bagaimana deh ya. A, bagaimana peran pembina, panjangan. Bagaimana peran pembina dalam meningkatkan gitu ya. Nilai ya. Kemudian yang kedua, bagaimana faktor penghambat dan pendukung bagi pembina. Oke, dalam peningkatan ya, nggak usah ada dalam melaksanakan, sudah otomatis dalam peningkatan kualitas hafalan dan bacaan Al-Quran santri. Tahasus. Bacaan dulu atau hafalan dulu, Mila? Stepnya mereka itu bacaan dulu atau hafalan dulu ya? Kalau di sini itu Bu sambil menghafal gitu. Oh, jadi kalau ada beberapa pesantren itu kan ini dulu ya, binazar dulu sampai benar semua baru bil ghaib, nggak begitu ya? Iya Bu. Berarti langsung ya menghafal sambil ini bacaan. Oke, saya pikir tadi hanya menjelaskan peran ya, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana penghambat dan pendukungnya ya. Oke, secara judul sudah cukup informatif ya. Hanya saja tadi mungkin jangan studi kasus ya, studi apa tadi? Studi living Quran. Ya, studi living Quran. Ini nama pondoknya ya. Tahfiz Tahasus ini apa ini? Nama lembaganya Bu. Nama lembaga. Pondoknya? Nama pondok pesantrennya Al-Muklisin Sibuhuan. Terus? Kabupaten Padang Lawas. Bukan, Tahfiz Tahasusnya itu apa ya? Bukan nama pondok? Oh, bukan Bu. Jadi di pesantren itu, di pesantren Al-Muklisin ini ada khusus anak-anak yang menghafal gitu, tanpa masuk ke kelas, tanpa sekolah formal gitu. Nah, yang diteliti berarti yang khusus ini? Santri yang menghafal. Saya pikir semua pondok, semua santri yang ada di pondok itu semuanya ini ya, menghafal. Maksud saya tidak perlu menyebutkan ini gitu, tapi kalau memang ada pemetaan seperti itu ya sudah nggak apa-apa disebutkan. Oke. Studi living Quran Pondok Pesantren Al-Muklisin Sibuhuan bla 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 dilanjutkan ya. Oke. Berarti saya tekankan lagi untuk maksumah. Jadi nanti jangan mengkaji metodenya, tetapi bagaimana resepsi ya. Kalau memang mau tetap meneliti ini ya, berarti bagaimana resepsi mahasiswi di Jakarta atas metode tersebut, di mana metode itu dapat meningkatkan tahsin Al-Quran tentunya ya. Iya, Ibu. Maaf Ibu, kalau mau ganti masih bisa ya? Oh boleh. Emang mau ganti judul? Kalau iya. Emang judulnya apa? Kalau apa tafsir yang berhubungan dengan tafsir Al-Ibris ada ya Ibu? Karena Ibrisnya jadi Al-Ibris.
Enggak gitu. Emang orang Jawa? Orang Jawa. Orang Jawa ya? Iya. Mau neliti apa di tafsir Al-Idris? Iya, kayak yang misalkan surat kan juz 30 yang Al-Idrisnya saya ambil cuma satu surat gitu Ibu pembahasannya. Boleh. Al-Idris itu 30 juz, bukan juz 30. Iya, maksudnya saya ngambil yang di juz 30 gitu, misalkan ambil satu surat, apa bagusnya saya ambil satu ayat aja pembahasannya. Oke, Al-Idris itu tafsirnya singkat ya. Iya. Nah, yang mau dilihat itu aspek apanya, kira-kira begitu. Kalau mengkaji satu surat, tetapi mau dilihat dari aspek apanya, kira-kira begitu ya. Kontennya. Kalau konten di dalam ayat, misalnya gini, ada judulnya gitu ya. Misalnya, moderasi, penafsiran ayat-ayat moderasi dalam surah Al-Hujurat, misalnya ya. Jadi ada yang mau dibahas itu apanya gitu. Iya, gimana sih? Udah ini saja. Nanti ya tapi nggak apa-apa sih, nanti coba searching ya. Iya. Ada juga yang meneliti tentang lokalitas ya, lokalitas tafsir Al-Idris. Jadi kalau Idrizi membaca tafsir Al-Idris itu kan terasa betul ya, karena kan dia orang Jawa. Jadi ketika menafsirkan itu ada stratanya. Misalnya kalau wa idqala rabbuka misalnya ya, kalau Tuhan yang berbicara, itu nanti ngomongnya itu menerjemahkannya itu ngendiko. Nah, karena Jawa itu kan ada stratanya ya. Kromo, ngoko gitu ya. Iya, Nah, ada tingkatannya ya. Iya, betul. Itu ada sudah yang melakukan lokalitas ya, lokalitas tafsir Al-Idris. Karena dia Jawa berarti melihat dari aspek ya lokal Jawanya itu ya. Apa yang mau dilihat apa gitu. Jadi munculkan yang dibahas apa dulu gitu di dalam tafsir Al-Idris. Atau mungkin ada penelitian yang tentang lokalitas tapi belum dibahas. Yang menurut Idrisi itu perlu untuk dikaji misalnya. Ya nggak apa-apa. Gitu. Daripada pusing kan, sepertinya bagaimana resepsi mahasiswi di Jakarta atas metode tahsinul Quran. Terus kasih tanda petik metode Baghdadi. Belum ada sih kayaknya ya. Kalau di AT ya. Tapi kalau di PAI kan dia mengkaji metodenya ya, bukan respon mahasiswinya. Tentunya kan ini bisa menambah ya, menambah masukan, terutamanya ya, memberikan kontribusi terhadap metode Baghdadi itu. Kira-kira mungkin ada kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, keunggulannya di mana. Yang mungkin keunggulan tetap dipertahankan, tetapi kelemahan tentunya ya harus terus berbenah. Kira-kira begitu. Ini kan sesuai dengan mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran ya. Kalau memang daripada bingung-bingung gitu ya, sebetulnya judul ini sudah. Cuma saran saya jangan mengkaji metodenya. Tetapi bagaimana bisa resepsi ya. Bagaimana resepsi mahasiswi di Jakarta atas metode pembelajaran Al-Quran. Yakni metode Baghdadi. Baik Bu, ya, nanti saya itu. Masih ya, banyak. Coba di ini lagi ya. Iya. Atau mungkin ada tawaran-tawaran baru ya yang nanti karena kan mahasiswi di Jakarta kan pelaku ya, artinya yang menggunakan metode Baghdadi ya. Berarti kan memahami betul bagaimana kelebihan dan kekurangan dari metode Baghdadi itu. Iya. Jadi itu bisa jadi masukan ya. Terutama mungkin Pak Rashid ya.
Ya mungkin ini nanti yang kemarin saya sudah ngasih catatan belum ya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh belum ya? Oke, saya ingatnya udah ya. Berarti nanti saya share ya. Baik, Bu. Oh iya belum ya, saya belum share di grup. Ibu. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Pada prinsipnya sih gini ya. Bu. Saya melihat nanti untuk catatan, halo? Putus-putus, Cek. Ibu. Maaf. Saya matikan video aja ya. Baik, Bu. Halo, cek. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya? Oke. Iya, sudah. Pada prinsipnya, adik-adik kalau menemukan sesuatu yang menarik ya, itu langsung langkah pertama itu coba googling ya, searching. Apakah yang ada dalam pikiran adik-adik itu juga ada dalam pikiran yang lain, kira-kira begitu. Jadi cross check dulu. Penelitian itu sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau belum. Cross check ya. Kalau saya biasanya cross check-nya begitu ya, untuk mudahnya ya. Seperti tadi itu, misalnya tafsir Al-Ibris. PDF jurnal. Saya nambahin PDF jurnal ya. Nanti akan muncul ini ada yang menelaah tafsir Al-Ibris. Berarti dari aspek budaya Jawa ya. Terus telaah karakteristik tafsir Arab Pegon. Ini dalam aspek apanya ini? Ini surah Al-Ikhlas. Kalau tadi kan Ibrizi mungkin seperti ini kali ya. Iya, Penafsiran. Ini judulnya Corak Mistis ya. Corak Mistis dalam penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa, telaah analisis tafsir Al-Ibris. Tafsir surah Luqman. Nah, mungkin nanti coba dilihat contoh-contoh begini ya Ibrizi ya, kalau memang ingin menelaah yang sama, tetapi surahnya yang beda, kira-kira begitu ya. Ini juga ada yang nulis indikasi tafsir ilmi dalam tafsir Al-Ibris. Nah, dalam tafsir Al-Ibris itu ada nggak sih corak ilmi, meskipun memang tidak terlihat jelas ya, tetapi apakah ada? Jadi memang penulis itu selalu melihat dari berbagai sudut pandang ya. Wah, sudah banyak nih yang meneliti karyanya Bisri Mustafa, Al-Ibris. Tapi kira-kira aspek apa ya yang belum? Kira-kira begitu ya. Jadi cari sesuatu yang baru. Begitu ya. Nah, saya biasanya memang begini. Tambahkan PDF jurnal di belakangnya nanti. Tulisan-tulisan yang dalam bentuk jurnal, karena sekarang kan jurnal itu harus online. Jadi pastinya akan muncul semua ya. Dan juga sekarang juga skripsi, tesis, dan disertasi itu selalu harus diupload di repositori. Berarti kan semua kampus itu sudah bisa diakses. Makanya saya untuk mengecek secara mudahnya ya, itu di belakangnya ditambahkan PDF jurnal. Coba kita lihat. Syifa, perspektif tafsir Al-Ibris. Ini yang tadi saya contohkan ya, Ibrizi. Lokalitas kitab tafsir Al-Ibris. Dan seterusnya. Ini ada yang melihat aspek kosmologinya. Ada yang melihat mitos Jawanya. Kira-kira begitu ya. Dan lain sebagainya. Ini cukup banyak ya.
nanti ambil sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Itu nanti aspek novelty ya. Kita kan kalau nulis itu terutama di jurnal, itu selalu diminta novelty. Kebaruan dalam penelitian Anda itu apa? Kira-kira begitu ya. Karena kalau hanya mengulang-ulang penelitian sebelumnya itu kan berarti tidak ada novelty di situ. Kira-kira begitu ya. Jadi adik-adik, nanti untuk lengkapnya saya kasih di catatan ya. Secara garis besar, adik-adik ketika menuliskan latar belakang, ya gambarkan memang ada masalah di situ. Kira-kira begitu ya. Gambarkan di situ ada masalah. Kemudian yang kedua, gambarkan kalau penelitian yang hendak dilakukan adik-adik itu perlu untuk dilakukan. Ya, kayak tadi contohnya siapa tadi, Nita ya, surga. Kenapa kira-kira surga itu perlu dikaji kembali? Ya, apakah penafsiran yang ada perlu dilakukan penafsiran ulang? Kira-kira begitu ya. Apakah bagaimana? Jadi mungkin orang ingin menafsirkan, kan katanya surga itu mala ainun ra'at ya, wala udhunun sami'at. Jadi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan lain sebagainya. Apakah ingin melakukan interpretasi ulang, menafsirkan ulang? Mungkin selama ini ditafsirkan sorga itu digambarkan apa? Al-Quran kan menggambarkannya sorga itu gimana? Menggambarkan sorga itu kan tajri min tahtihal anhar dan seterusnya begitu ya. Jadi apa, sorga itu di bawahnya mengalir air sungai gitu ya. Dan seterusnya ya, ada pohon, terus sungai dan lain sebagainya. Itu kenapa Al-Quran kok menggambarkannya seperti itu? Kira-kira begitu ya. Bukankah di Indonesia itu banyak ya adik-adik misalnya yang aslinya Papua ataupun yang dekat-dekat sini Bogor. Itu kan banyak ya gambaran tajri min tahtihal anhar, benar nggak? Jadi ada perkebunan, di bawahnya mengalir sungai dan lain sebagainya ya. Nah ini kan oleh para pengkaji kontemporer ya, karena memang Al-Quran kan turun di padang pasir ya. Jadi pemahaman surganya ya digambarkan sesuatu yang mungkin lebih menarik dari masyarakat padang pasir. Nah kalau kita orang Indonesia digambarkan surga itu seperti itu, ya mungkin kurang menarik ya. Kurang menarik karena kita ya banyak lah di Bogor sini juga banyak tajri min tahtihal anhar ya. Ada kebun, di bawahnya mengalir sungai, itu kan banyak di Bogor ya. Begitu ya, jadi ada sesuatu yang baru yang ditawarkan, kira-kira begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi masalah. Ini juga yang perlu saya sampaikan ya. Ini contoh saja ya, coba kita lihat punyanya Nurin. Ini Nurin kan? Oke, ini sudah termasuk masalah ya. Diskriminasi terhadap perempuan, mohon maaf, diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi di Indonesia. Banyaknya kontroversi dalam memandang eksistensi perempuan. Oke, ini udah masalah ya. Jadi identifikasi masalah itu masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Ya, begitu ya. Nah ini juga terlalu abstrak Nurin. Ini Nurin bukan ya? Pengembalian tadi itu Nurin bukan? Iya Ibu. Nah, ini kalau rumusan masalahnya, bagaimana cara untuk menyadarkan pemikiran antara tabiat penciptaan
laki-laki dan perempuan. Gimana ini Nurin? Mungkin kalau buat rumusan itu, misalnya nih perspektifnya Husain Muhammad ya, penafsiran ayat-ayat gender perspektif Husain Muhammad. Husain Muhammad itu kalau nggak salah kakaknya Pak Ahsin ya. Beliau pegiat gender ya. Berarti yang pertama itu bagaimana penafsiran Husain Muhammad terhadap ayat-ayat gender. Kira-kira begitu ya. Karena cukup sulit, nanti gimana Nurin menggambarkan, menyadarkan tabiat penciptaan antara laki-laki dan perempuan? Ya Nurin ya? Ibu. Halo? Gimana Bu? Iya Ibu, gimana? Iya, kalau rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara untuk menyadarkan? Ini perspektif siapa? Perspektif Nurin. Enggak Bu. Jadi misalnya nih judulnya nanti penafsiran ayat ini misalnya ya, penafsiran ayat-ayat gender perspektif Husain Muhammad misalnya. Atau coba lihat tuh penafsiran para penggiat gender ya. Sekarang kan banyak ya komunitas-komunitas gender. Mereka kan juga melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat gender. Itu bisa dilihat, Nurin. Iya Ibu. Kalau tafsir-tafsir seperti Al-Misbah, Quraisy, Buya Hamka itu mungkin sudah banyak ya. Nah, untuk mencari sesuatu yang baru, mungkin itu tadi adanya komunitas-komunitas ya. Banyak ya komunitas gender itu, di mana mungkin mereka melakukan kajian-kajian terhadap penafsiran Al-Quran, itu bisa disoroti bagaimana penafsiran mereka terhadap ayat-ayat gender itu. Ya. Dan bagaimana sumbangsih ya pemikiran mereka terhadap perempuan ya. Begitu ya Nurin ya. Pertama misalnya bagaimana penafsiran mereka terhadap ayat-ayat gender, dan ada yang namanya teori mubadalah ya. Sudah pernah mendengar teori mubadalah? Itu kan yang ditawarkan oleh para pegiat gender ya. Mubadalah itu ketersalingan ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu nanti sederajat ya, ketersalingan. Kalau laki-laki begini ya tentunya perempuan juga begini. Kira-kira begitu ya, ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya teori mubadalah ya. Itu bisa dicari ya. Sekarang para pegiat tafsir, pegiat gender ya, itu di dalam menafsirkan Al-Quran itu dengan menggunakan teori mubadalah. Itu juga bisa disoroti sama Nurin. Jangan hanya melihat, karena tafsir Al-Misbah sudah banyak itu sih Nurin. Jadi kita itu melihatnya kayak nggak ada yang baru gitu ya. Coba lihat yang penafsiran-penafsiran yang betul-betul baru ya. Itu tadi. Coba nanti googling ya. Bagaimana teori mubadalah itu? Iya. Baik, seperti tadi misalnya nih. Misalnya ya. Kita lihat teori mubadalah dalam ayat gender. Kan banyak nih ya. Penerapan konsep mubadalah dalam pola apa ini? Dalam pola pengasuhan anak yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Ya, analisis metode mafhum mubadalah. Penerapan metode qiraah mubadalah. Ini coba nanti dibaca ya, Nurin ya. Ini bagus untuk melihat ayat-ayat perempuan. Teori-teori mubadalah. Ini biasa dipakai oleh komunitas-komunitas yang
penggiat gender ya. Ini kan mereka melakukan kontekstualisasi konsep nusyuz. Bisa menggunakan teori mubadalah. Kira-kira begitu. Demokratisasi rumah tangga ataupun yang lain ya, dengan jadi membaca ayat itu dengan teori mubadalah. Dan studi aplikasi teori qiraah mubadalah. Teori penafsir. Jadi coba ya, nanti jadi gini, Nurin menafsirkan ayat-ayat gender, menafsirkan ulang ya ayat-ayat gender itu dengan teori qiraah mubadalah. Jadi kajiannya umum, tidak perspektif mufasir. Maksudnya tidak perspektif tokoh ya. Berarti nanti Nurin bisa mengambil dari banyak kitab tafsir. Ini kan interpretasi progresif. Oh, ini hadis ya. Studi aplikasi teori qiraah mubadalah. Ini nanti buka kurungnya studi aplikasi teori qiraah mubadalah. Nanti bagus semuanya. Iya, Bu. Pokoknya pesan saya ke Nurin, coba baca tulisan-tulisan teori qiraah mubadalah ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Nanti untuk catatan latar Ibu. belakangnya kurang apa, ininya kurang apa, nanti di itu aja ya, di catatan review ya. Baik, Ibu. Ibu, Iya, iya. enggak sih. Iya, Maisha. Tuh kan. Halo? Ibu, Iya. Ibu ada di kampus nggak sih, Bu, biasanya? Apa? Suka Nggak jelas, Dek. di kampus nggak? Ini saya aja atau yang lain juga? Putus, Mei. Oh, jelas nggak kalau dimatiin itunya? Iya, jelas-jelas. Ya. Ibu biasa ada di kampus nggak, Bu? Jarang deh. Kenapa? Pengen itu. Kalau di kampus pengen ketemu gitu. Oh, gitu. Ya, nanti kalau saya ke kampus, emang ada di sekitar IKI? Di Pondok Cabe. Oh, oke. Apa? Mau sharing-sharing, Bu. Oh, mau sharing. Oke. Oke. Sharing judul. Iya. Masih bingung soalnya, Bu. Oh, bingung ya? Oke, kapan ya? Tapi untuk minggu ini saya belum ke kampus ya. Iya, Bu. Mungkin apa nih? Ya nanti japri aja ya WA ya. Nanti saya Baik, kabarin Bu. kalau mau ke IKI. Habis ini banyak yang japri. Ya, Bu. Oke. Ada lagi, Dek? Masih banyak yang bingung nyari judul. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan Nur Afriani. Kalau misalkan saya ganti judulnya tabarruj di kalangan wanita muslimah dalam konten TikTok studi analisis Al-Ahzab ayat 33 gimana, Bu? Kayaknya jangan langsung menjudge dia bagian dari tabarruj ya. Tadi aja pandangan misalnya ya, pandangan mufasir Nusantara misalnya ya, karena kan yang dikaji hanya satu ayat supaya datanya banyak. Pandangan mufasir Nusantara terhadap fenomena apa ya itu namanya? Fenomena apa sih namanya? Perempuan berlenggak-lenggok.
entahlah itu ya, coba dicari istilahnya ya, perempuan yang gimana itu dalam konten TikTok. Nah, nanti studi analisis, buka kurung studi analisis IS Al-Ahzab ayat berapa deh? Saya lupa itu. 23, gitu aja. Jadi jangan ya itu cara ini saja ya. Jadi jangan langsung kesan pertama orang membaca itu langsung Nur Afriani itu menjudge bahwa fenomena itu tuh bagian dari tabarruj. Jangan. Kira-kira begitu ya. Oh, berarti nyari ke pandangan para mufassir aja dulu ya, Bu? Ya tentunya melihat tafsirannya. Jadi tafsiran para mufassir Nusantara terhadap ayat tabarruj itu gimana. Nah, nanti baru dilihat fenomena orang berlenggak-lenggok di TikTok itu bagian dari tabarruj atau tidak. Kira-kira begitu. Ya baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi nanti rumusan masalahnya ya bagaimana penafsiran mufassir Nusantara terhadap qiyas Al-Ahzab. Gitu ya. Jadi Nur Afriani itu mengkaji dulu, menelaah dulu bagaimana penafsiran para mufassir Nusantara itu terhadap qiyas Al-Ahzab. Nah, baru nanti poin keduanya ingin melihat bahwa bagaimana pandangan mereka, pandangan siapa mufassir Nusantara terhadap fenomena perempuan berlenggak-lenggok. Kira-kira begitu kali ya. Fenomena perempuan berlenggak-lenggok, atau mungkin ada istilah yang lebih bagus ya, dalam konten TikTok. Nah, itu berarti diambil dari intisari para mufassir Nusantara itu ketika menafsirkan ayat tabarruj itu gimana. Baru nanti itu dijadikan sebagai penilaian ya. Apakah fenomena orang yang berlenggak-lenggok itu bagian dari tabarruj atau tidak. Tentunya kan nanti ketahuan standarnya. Tapi nanti Nur Afriani juga harus mengkaji ya, menelaah konten atau fenomena orang berlenggak-lenggok di konten TikTok itu yang bagian tabarruj itu yang mana? Apakah gerak sedikit itu sudah bagian dari tabarruj atau gerakan yang gimana yang bagian dari tabarruj? Kira-kira begitu ya. Nanti jadi ada pemetaan. Bisa dipahami nggak? Jadi pemetaan. Dikategorikan tabarruj yang gimana? Dikategorikan tidak tabarruj itu gimana? Tentunya harus melihat dulu penafsiran mufassir itu sehingga ketahuan. Gitu, Afriani. Saya rasa ini baru ya karena belum ada yang menelaah tentang TikTok. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sudah tergambar ya. Habis ini coba baca banyak kitab tafsir ya. Terutama saya sih tadi untuk memudahkan ya mufassir Nusantara. Kalau memang mau pakai mufassir Timur Tengah ya monggo ya. Biasanya para mahasiswa pada ngambilnya mufassir Nusantara ya. Ada lagi, Dek? Nggak apa-apa ya. Artinya saya tidak mengupas satu secara utuh ya proposal itu karena waktunya nanti habis ya untuk satu anak. Jadi nanti untuk pada prinsipnya gini, saya lihat di pendekatan penelitian itu adik-adik belum menjelaskan secara rinci ya pendekatan apa yang dipakai untuk menganalisa objek yang hendak dikaji. Itu saya tidak melihat secara gamblang ya. Misalnya, adik-adik menggunakan pendekatan sosiologi, tetapi hanya menjelaskan sosiologi adalah, bukan itu maksudnya ya. Tetapi misalnya menggunakan pendekatan sosiologi itu, sosiologinya siapa? Itu disebutkan ya. Atau menggunakan pendekatan antropologi, antropologinya siapa? Misalnya antropologinya Clifford, ya. Nah,
pemikiran atau gagasan yang disampaikan oleh Clifford di dalam mengkaji aspek antropologi itu juga harus disampaikan oleh adik-adik. Jadi pemikiran sang tokoh tersebut itu harus disampaikan secara gamblang. Atau misalnya kemarin yang pakai pendekatan semantik misalnya. Itu tidak cukup semantik adalah bukan, tetapi semantiknya siapa? Semantiknya Toshihiko Izutsu. Di mana pemikiran yang ditawarkan oleh Toshihiko Izutsu di dalam mengkaji ayat Al-Quran dengan pendekatan semantik. Misalnya, langkah pertama harus melakukan analisa diakronik. Misalnya ya, analisa diakronik ini adalah menganalisa baik dari aspek pra-Quranik, Quranik, dan pasca-Quranik. Misalnya ya, itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, harus menganalisa aspek sinkronik. Aspek sinkronik ini bagaimana? Dan seterusnya ya. Jadi ada tahapan-tahapan pastinya ya, untuk nanti dipinjam oleh adik-adik untuk menganalisa objek yang hendak diteliti, kira-kira begitu. Atau misalnya, yang pernah saya contohkan mungkin ya, pakai pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi bukan hermeneutik adalah bukan, tetapi tawaran yang disampaikan oleh Nasr Hamid Abu Zaid di dalam menganalisa ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan hermeneutik. Yang pertama, yang ditawarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid dengan pendekatan hermeneutiknya, itu yang pertama adalah Yang pertama harus memahami sosiokultur di mana ayat itu muncul, di mana teks itu muncul. Berarti nanti adik-adik ketika menganalisa ayat Al-Quran, kalau menggunakan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid, berarti adik-adik harus memahami bagaimana sosiokultur di mana teks itu muncul. Jadi ayat misalnya ya, Nur Afriani menggunakan pendekatan hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid misalnya. Tapi ini bukan konten TikTok ya. Misalnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ayat itu muncul dalam konteks kondisi sosial yang seperti apa di masyarakat Arab pada saat itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut Nasr Hamid Abu Zaid, kalau hermeneutiknya dia, itu yang pertama adalah memahami betul bagaimana sosiokultural di mana teks itu muncul. Jadi harus paham betul. Nah, setelah itu langkah yang kedua, harus memahami sosiokultur era saat ini. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk melakukan kontekstualisasi, itu adik-adik kalau meminjam teori hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid harus memahami dulu. Misalnya, ada hadis yang menyampaikan Nabi Muhammad makan menggunakan menggunakan tiga jari. Gitu ya. Nah, kayak gitu kan kalau pakai pendekatan Nasr Hamid Abu Zaid berarti harus memahami bagaimana sosiokultur teks itu muncul. Jadi kenapa ada teks muncul bahwa Nabi Muhammad itu menggunakan ketika makan itu menggunakan tiga jari. Itu gimana? Nah, itu harus dipahami dulu bagaimana kondisi di sana. Nah, kalau kita sudah paham, baru kemudian melakukan kontekstualisasi era saat ini mudah, kira-kira begitu ya. Jadi harus memahami sosiokultur teks itu muncul dan juga harus memahami sosiokultur era saat ini. Jadi karena kenapa Nabi itu ada hadis Nabi yang memakan dengan tiga jari, ya karena yang dimakan itu adalah kurma, kira-kira begitu ya. Kurma itu menjadi makanan sumber utama ya, menjadi makanan primer ya masyarakat Arab. Nah, tapi kalau kita misalnya yang kita makan itu ada sop, ada apa lagi? Ya ada yang makanan kuah misalnya ya, terus menggunakan tiga jari itu gimana? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan penelitian itu seperti itu ya, Dea ya. Jadi paham ya?
Misalnya nanti Nurin pakai pendekatan tematiknya Farmawi. Nah, itu harus disampaikan step by step yang ditawarkan oleh Farmawi di dalam mengkaji tematik itu seperti apa. Misalnya, langkah pertama Farmawi menyampaikan, tentukan judulnya dulu. Kemudian yang kedua, melakukan penelaah ya atau mengidentifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang judul tersebut. Setelah itu urutkan sesuai dengan turunnya ayat. Berarti dahulukan Makkiyah dulu, baru Madaniyah untuk mengetahui bagaimana perkembangan ya. Biasanya kan untuk mengetahui perkembangan kan diurutkan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau adik-adik berbicara ayat-ayat jihad, itu kalau Makkiyah itu jihadnya itu masih bukan jihad perang ya. Kalau ayat Makkiyah yang menggunakan term jihad itu lebih kepada jihad ya sifatnya bukan perang fisik ya, tetapi perang batin. Tetapi coba adik-adik lihat jihad itu di pas Madaniyah ya. Nah, artinya begitu, diurutkan sesuai dengan turunnya ayat. Berarti Makki Madani. Setelah itu dan seterusnya ya, itu yang dimaksud pendekatan penelitian. Jadi nanti gagasan yang ditawarkan oleh Farmawi itu yang kemudian akan diterapkan oleh adik-adik di dalam menganalisa bab 4. Jadi ketika menganalisa bab 4 itu, langkah-langkahnya itu sesuai dengan apa yang mau dipinjam oleh adik-adik yang disampaikan di pendekatan penelitian. Kira-kira begitu ya? Atau misalnya lagi adik-adik pakai pendekatan fenomenologi. Fenomenologinya siapa? Fenomenologinya Edmund. Nah, langkah yang ditawarkan oleh Edmund untuk melihat bagaimana sebuah fenomena itu kan pasti dia punya step by step-nya. Supaya melihat sebuah fenomena itu objektif, tidak subjektif. Pertama harus apa, kedua. Nah, itu nanti yang harus diterapkan adik-adik di dalam menganalisa bab 4. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti yang sudah maju diharapkan untuk putaran yang kedua pendekatan penelitian dan lain-lain ya. Itu sudah tepat ya. Nurin, Nur Afriani, siapa lagi tadi? Ibrizi, Mita, sama siapa tadi satunya ya? Ani. Siapa dek? Nila, Bu. Oh iya Nila Nasution. Itu harus sesuai ya. Apa yang kemarin tuh Monik? Atau yang lain ya? Oh iya yang golongan Monik ya yang belum saya kasih catatan. Ibu maaf, berarti punya Nurin diganti Nurin apa tadi? yang tentang gender itu, Bu. Gender. Oh ya, kalau saya rasa sih Nurin nggak ganti total ya, nggak apa-apa, tetap meneliti tentang gender, tetapi itu tadi, misalnya menggunakan teori mubadalah. Coba nanti Nurin itu, kan Nurin kan intinya ingin melihat bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, begitu ya. Nah, misalnya Nurin ingin menafsirkan ayat tentang apa? Ya ayat-ayat tentang gender lah ya. Nanti dicoba dicari yang nanti menggunakan teori qiraah mubadalah itu, ketersalingan. Jadi tetap gender aja. Kalau memang Nurin dari awal, karena kajian gender juga menjadi isu yang terus hangat ya. Jadi kalau memang mau mengangkat gender ya boleh-boleh saja. Tetapi itu tadi, kalau saran saya, itu ya, nanti Nurin coba baca. Nanti setelah baca, saya yakin punya punya ide baru ya, punya gagasan baru mungkin. Ingin melihat, kayak tadi kan menafsirkan ayat-ayat tentang nusyuz dengan pendekatan teori qiraah mubadalah. Gitu ya.
teori nusyus itu kan kesannya perempuan kalau lagi ngambek itu sebaiknya gimana, gitu kan ya. Tetapi gimana kalau laki-laki yang ngambek, kira-kira begitu ya. Itu yang dimaksud qiraah mubadalah itu begitu ya, ketersalingan. Jadi coba nanti Nurin cari tulisan-tulisan qiraah penafsiran ayat dengan qiraah mubadalah. Belakangnya ditulis PDF jurnal. Nah, itu tulisan-tulisan yang memakai teori qiraah mubadalah coba dibaca. Nanti kemudian coba Nurin misalnya melihat ayat penciptaan perempuan atau melihat ayat ya yang belum pernah diteliti oleh penelitian yang lain ya. Saya belum cek semuanya sih. Nanti itu kalau memang tidak ada, nanti ambil sama Nurin, kemudian kemudian kayak ayat zihar itu ya, ayat zihar misalnya ya dibaca dengan qiraah mubadalah. Itu gimana? Ataupun ayat-ayat yang lain ya. Begitu Nurin, jadi tetap gender saja, cuma untuk ada kebaruan, kalau saran saya sih jangan ngambil tafsir Al-Misbah karena sudah banyak ya. Itu tadi, penafsiran ayat tetapi dengan pendekatan qiraah mubadalah. Itu lebih menarik ya menurut saya. Karena memang para pegiat gender sekarang yaitu tawarannya adalah menggunakan teori qiraah mubadalah. Itu ya Nurin ya? Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, betulan dibaca ya Nurin ya? Iya Ibu. Baik. Atau mungkin setelah membaca ada apa? Saya mau mengkaji ayat ini, nanti buka kurung aplikasi teori qiraah mubadalah. WA saya juga nggak apa-apa. Nanti kalau responnya lama di WA lagi gitu ya. Karena banyak yang WA ketutup ya. Ketiban WA yang lain kadang udah lupa. Udah mau orang lupa. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Ingatkan ya, insya Allah besok ya untuk angkatan Monik ya catatannya. Nanti untuk Nurin, angkatan Nurin ya maksimal hari Senin lah ya. Karena cukup ini juga ya kadang baca satu proposal di tengah-tengah ada gangguan yang lain, habis itu lupa dan lain sebagainya ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau catatannya agak slow gitu ya. Oke, saya berharap nanti apa yang menjadi catatan gitu ya, catatan untuk revisi, mohon betul-betul merevisi dengan baik ya. Lihat pedoman gitu ya. Teknis itu juga sangat penting ya. Jadi melatih adik-adik untuk teliti sebetulnya ya. Jadi kalau ngambil dari jurnal itu footnote-nya gimana, ngambil dari buku footnote-nya gimana, ngambil dari skripsi, tesis, disertasi dari YouTube pula ya. Itu sudah ada ya. Cara menulis footnote ngambil dari YouTube itu gimana dan lain sebagainya. Itu nanti coba dilihat di pedoman. Jadi yang jadi pedoman itu tidak hanya Quran saja ya. Untuk skripsi adik-adik harus melihat pedoman penulisan skripsi, kira-kira begitu ya. Dan ketika adik-adik bingung ini harusnya huruf besar apa huruf kecil sih. Nah kemarin kan sudah di-share ya pedoman ejaannya ya. Supaya nanti tulisan adik-adik betul-betul bagus gitu ya. Meskipun memang tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita berusaha menyuguhkan tulisan dengan sempurna. Kira-kira begitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat ya, selalu semangat ya. Adik-adik itu sudah semester tua, kira-kira begitu ya. Jadi sudah semester 7 gitu ya. Semangatnya itu harusnya lebih membara, kira-kira begitu. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kalau agak leha-leha nanti semuanya numpuk di semester 8 gitu ya. Tahfidz belum selesai, tahsin belum selesai, dan lain-lain ya. Belum lagi nanti kompre tahfidz, kompre mata kuliah, belum lagi ngerjain skripsi.
belum lagi dibantai terus sama pembimbing. Nah, itu kan nanti puyeng numpuk semua di semester 8. Nah, coba sedikit demi sedikit dicicil dari sekarang ya, semester 7 mungkin sudah sampai pada kompre, misalnya tahfidnya. Jadi bebannya itu tidak terlalu banyak di semester 8. Kira-kira begitu ya? Baik, Oke, Ibu. kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Oke.